Selamat sore Romo. Selamat sore. Kami dari Universitas Pradita. Kita di sini mau nanya tentang sejarah gereja ini. Oke. Sebelumnya perkenalin, nama aku Eiffel. Nama Romo? Ya, nama lengkap saya Romo Ignatius Wahyudi Paweling, biasa dipanggil Romo Yudi gitu ya. Oke, berarti aku manggilnya Romo Yudi ya? Boleh ya. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaannya ya Romo. Yang pertama ada bagaimana gereja Katolik menanggapi tentang zaman modern. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi Pradita ya di Gading Serpong yang boleh hadir untuk mengenal gereja ini, gereja Katolik Paroki Alam Sutera, gereja Santo Laurentius. Sedikit sejarah bahwa gereja ini sekarang sudah merayakan hari ulang tahun yang ke-12 tahun. Sebelumnya kan pemekaran dari gereja Monica di BSD ya. Karena umat di sana banyak, lalu mekarlah sebelum jadi paroki. Biasanya ada proses yang namanya jadi stasi, lalu jadi paroki. Dan sekarang gereja Paroki Alam Sutera itu sudah merayakan 12 tahun ya. Sejarahnya memang panjang, tapi kita mau bersyukur bahwa gereja ini sudah 12 tahun ya berada di tempat ini, dan jumlah umat sampai saat ini 23.000 lebih dan dilayani oleh 5 pastor. Yang pertama Pastor Yohanes Hadi Suryono yang ada di sini ini sebagai pastor kepala, dan kami 4 pastor rekan, ada Pastor Rudi, ada Pastor Boni, ada Pastor Sylvester dan saya kan gitu. Kami ditugaskan oleh Bapak Uskup itu untuk melayani mengembalakan umat yang berada di paroki ini. Kalau tadi ditanya soal bagaimana peran gereja Katolik ya di tengah zaman modern ini ya, tentunya zaman yang modern ini menjadi ya tantangan sekaligus juga menjadi peluang bagi gereja untuk ya tanggap ya peka terhadap perubahan-perubahan zaman ya, yang saya rasa tidak hanya dihadapi oleh gereja Katolik ya pada umumnya, tetapi juga dialami oleh agama-agama lain yang ada di Indonesia ini. Maka kalau kita berbicara tentang zaman modern dengan segala kompleksitasnya ya, perkembangan-perkembangan yang ada, maka gereja tetap mengacu pada ya apa yang sudah diajarkan juga oleh gereja universal yang di Roma, lalu ya diterjemahkan di dalam gereja-gereja partikular yang di kusupan-kusupan, lalu diterjemahkan kembali di paroki masing-masing, gereja paroki masing-masing. Karena setiap paroki atau gereja paroki itu konteksnya berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan latar belakang, kemudian sesuai dengan demografis, kemudian juga latar belakang jemaat atau umat itu juga mempengaruhi cara pelayanan di setiap paroki. Maka saya rasa bagaimana cara gereja untuk menanggapi situasi perkembangan modernitas ini ya, tentu saja menjadi gereja yang selalu kreatif itu ya, gereja yang selalu peka tapi juga selalu bersumber pada ajaran-ajaran gereja ya, selalu dibingkai pada apa yang sudah diajarkan oleh gereja kan, sampai hari ini diterjemahkan macam-macam. Karena modernitas itu juga penting ya untuk kita perlu tanggapi di dalam gereja, supaya gereja itu menjadi gereja yang dinamis ya, gereja yang selalu bergerak keluar kan gitu, nggak ke dalam saja, tapi harapannya semua jemaat atau semua umat atau semua orang bahkan ya apapun agamanya itu dipanggil untuk juga peduli dengan situasi zaman gitu, dengan segala perkembangan. Harapannya gereja maupun agama-agama lain di tengah arus modern ini tidak hanyut, tetapi justru memberikan sebuah nilai-nilai atau keutamaan yang bisa membawa setiap orang ya, setiap jemaat itu tidak kehilangan jati dirinya gitu loh, tidak kehilangan identitas sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah yang satu esa itu ya. Ketakutannya adalah apalagi sekarang kan dengan arus akal budi yang selalu diagung-agungkan itu kan,
segi imannya itu kan dikaburkan kan. Orang yang melulu akal budi itu biasanya orang kehilangan iman kan gitu. Padahal akal budi dan iman itu harus jalan bareng kan gitu. Jadi menjadi ketika akal budi dan iman itu jalan bareng, sehingga menjadi penganut-penganut agama yang baik, yang benar gitu. Karena menurut saya pemahaman yang baik, yang benar tentang iman, tentang Allah itu akan mempengaruhi cara kita berrelasi ya, dengan Tuhan sendiri, dengan sesama, bahkan dengan semesta. Bumi ini kan rumah kita bersama. Dalam dokumen Laudato Si ini bahwa gereja itu bumi ini adalah rumah kita bersama, maka perlu dijaga dan dirawat dan terus dikembangkan kan gitu, supaya menjadi ya rumah bersama. Ya kan, namanya juga rumah, tempat kita bersama, apapun agamanya, siapapun itu orangnya, dari mana asalnya. Saya rasa kalau setiap agama punya sebuah gerakan yang sama untuk hal ini, saya rasa itu membantu kita untuk bertumbuh kembang bersama kan gitu, berjalan bersama. Ke pertanyaan kedua, bagaimana Gereja Katolik melihat peran agama dalam menciptakan perdamaian dunia? Saya rasa kalau berbicara tentang agama, ketika saya belajar di S2 itu tentang perbandingan agama-agama, saya rasa setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran kan gitu. Setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada para pemeluknya kan gitu. Jadi saya rasa agama itu punya peran penting ya, peran penting dalam kehidupan para pemeluknya ya. Dan saya rasa semua agama itu mengajarkan tentang kasih. Kalau berbicara tentang kasih, berarti ya berbicara tentang aku, diriku, orang lain, dan juga alam kan gitu. Dan agama itu menjadi sarana ya, sarana bagi setiap pemeluk, khususnya di agama Katolik itu, untuk membangun peradaban, membangun persaudaraan. Karena dunia ini kan beragam, tidak hanya milik satu orang ya kan, tapi milik bersama dengan berbagai macam agama. Maka keberagaman itu atau pluralitas itu kan sesuatu yang sangat indah, yang sangat baik ketika orang mau sungguh-sungguh memberi makna atas agama yang mereka yakini masing-masing. Dan agama itu boleh menjadi sarana ya, jadi sarana tetap beriman kepada agama ya, kepercayaan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan setiap agama, dan itu menjadi sarana untuk kita membangun yang namanya persaudaraan. Namanya bersaudara itu kan nggak mengenal warna ya, nggak mengenal ras, nggak mengenal suku, nggak mengenal agama. Kita itu kan satu sama, dilahirkan dari pencipta yang satu dan sama kan gitu. Maka seperti yang saya katakan bahwa relasi kita dengan Allah yang kita imani itu, yang adalah kasih itu kan mempengaruhi cara kita berrelasi dengan sesama kita ya. Kalau kita berrelasi dengan Allah itu semakin dekat, harapannya kan relasi kita dekat juga dengan yang horizontal. Kalau yang vertikalnya oke, harapannya yang horizontal juga oke. Biasanya yang membuat ya ada gesekan-gesekan itu karena tadi relasi kita dengan Tuhan itu kurang baik, kurang benar, kurang dekat gitu. Kalau kita punya relasi yang dekat dengan Allah, itu kita juga mampu untuk membangun persaudaraan. Kalau kita bersaudara berarti ada nilai keutamaan menghargai ya kan, menghormati, dan kemudian mau bersyukur untuk segala perbedaan-perbedaan yang ada. Dan itu pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak salah itu pasal 29 ayat 1 dan 2 ya. Setiap orang memiliki hak ya untuk memilih, memeluk agamanya masing-masing dan menjalankannya kan gitu. Kalau relasi kita dengan Allah itu baik, saya rasa membangun persaudaraan itu bisa kita upayakan bersama-sama.
yang saya maksudkan tadi, apa yang membuat gesekan-gesekan itu kan karena nggak deket, nggak punya relasi interpersonal gitu ya. Seandainya kalian nggak datang pasti nggak mengenal saya, ya kan? Kalau kalian datang pasti mengenal. Semakin orang dekat itu kan semakin mengenal. Bahkan mengenal tidak hanya secara dia rambutnya keriting, dia pakai baju itu, enggak, tetapi menyangkut seluruh diri pribadi itu. Ya, entah dia punya kekurangan atau dia punya kelebihan atau punya banyak talenta, banyak bakat dan lain sebagainya, itu akan memperkaya persaudaraan itu. Akhirnya saling melengkapi dalam persaudaraan itu. Kita itu berbeda tetapi satu. Unity in diversity, kesatuan dalam keberagaman. Saya rasa itu menurut saya sebuah kayak menjadi sebuah jargon yang menurut saya baik ya. Unity in diversity, kesatuan dalam keberagaman. Ya, kita kan Indonesia ini kan beragam. Dari mana-mana kan Anda. Ke pertanyaan ketiga, bagaimana umat Katolik dapat lebih aktif dalam membantu masyarakat sekitar? Bagaimana gereja membantu aktif untuk masyarakat ya? Yang kebetulan tahun ini Gereja Kusupan Agung Jakarta itu memiliki sebuah arah dasar, sebuah gerakan bersama itu yang temanya itu adalah kepedulian lebih kepada mereka, saudara-saudari kita yang miskin, kecil dan difabel, ya kan itu. Dan ini menjadi salah satu gerakan umat Katolik untuk boleh ambil bagian dalam kehidupan bersama. Seperti contohnya ketika ada bencana, ya kan, ya kita boleh mengumpulkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kemudian belum lama di Lotobi, kemudian di Bekasi banjir. Kemudian gereja juga menyekolahkan. Saya kan lama di LDD punya Kusupan, lembaga Daya Dharma yang bergerak di bidang sosial. Saya selama 1 tahun melayani di daerah Muara Angke, kemudian Manggarai, Rawa Elok dan sekitarnya itu yang mayoritas memang 100% orang muslim ya. Dan saya mengajar waktu itu anak-anak ya dari TK, SD, SMP, bahkan Kusupan Agung Jakarta itu membiayai mereka untuk studi, bahkan ada yang dikuliahkan. Awalnya ya tadi ada pihak-pihak tertentu yang ya melihat kayak kristenisasi kan itu. Tetapi ketika mereka merasakan bahwa gereja hadir itu dengan tulus itu ya, tanpa ada motivasi yang tersembunyi, tidak. Justru mereka merasakan, orang-orang kecil dan sederhana itu merasakan kehadiran gereja. Bahkan kita undang ke Kusupan supaya mengenal, ya kan, diajak sana. Kemudian ini loh gereja Kusupan seperti ini, pemimpinnya nih ini namanya Romo, ini pastor seperti ustadz kan gitu, ini pemimpin agama. Akhirnya mereka semakin dekat mengenal kan, gitu. Selain itu juga gereja melakukan karya karitatif ya, bakti sosial. Misalkan di sini di Paroki Alam Sutra ini kita melaksanakan bakti sosial ke masyarakat sekitar ya, entah itu sembako, kemudian di posyandu, kemudian juga untuk bersama-sama dengan pihak pemerintah daerah itu di kelurahan atau kecamatan itu memerangi yang namanya stunting ya. Stunting, dan stunting ini kan menjadi salah satu cukup ada ya di daerah Tangerang ini. Maka kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat bersama dengan masyarakat yang ada di situ, dan ya puji Tuhan ya, alhamdulillah bahwa kehadiran gereja itu diterima ya, karena kita ingin ambil bagian bahwa mereka adalah saudaraku. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, kalau saya boleh mengutip dalam Injil ya, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling kecil, yang hina ini, engkau lakukan untuk aku. Ya gitu. Ya, itu menurut saya bahwa ini panggilan kita. Kasih kepada Allah itu harus termanifestasi itu, terwujud, terrealisasi dengan kasih terhadap sesama.
Kalau kita mengatakan bahwa aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, saya rasa itu seorang pendusta. Ya, saya, ya. Kalau aku sudah mengasihi Allah, berarti aku harus kasih Allah itu harus juga aku ungkapkan dalam kasih terhadap sesama. Dan gereja berjuang untuk melakukan itu atau ikut yang nama kalau dalam sentiricum gitu ya. Jadi seperasaan dengan gitu ya. Sentiricum bahasa Italia, bahasa Latin kan. Seperasaan dengan saudara-saudariku tentunya. Dan di bulan puasa ini kita juga melakukan sebuah gerakan ya kayak berbagi ya takjil lah untuk buka puasa dan lain sebagainya di setiap lingkungan, kemudian di setiap tempat di mana umat Katolik itu berada, entah di klaster sektor atau di lingkungan masyarakat setempat, bahkan di jalan-jalan itu kita mau berbagi itu sebagai ungkapan apa? Kita bersaudara, kita saudara. Apa yang kamu rasakan, itulah yang aku rasakan. Karena seperti yang dalam ensiklik yang namanya Gaudium et Spes itu dikatakan suka duka, kemudian suka duka, harapan dan kecemasan yang dialami oleh dunia itu juga menjadi harapan kecemasan yang dialami oleh gereja. Jadi apa yang dialami oleh masyarakat sekitar itu menjadi tugas tanggung jawab kita, siapapun agamanya kan itu. Kita punya ambil bagian dalam untuk kita mau sejahtera bareng, kita mau bahagia bareng, kita mau hidup berdampingan bareng. Saya rasa Indonesia ini negara yang kaya sebenarnya, kaya, dan sudah para pendiri bangsa itu kan Soekarno-Hatta itu kan soal gotong royong kan, bahkan dalam Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, persatuan ya kan, kemudian keadilan sosial itu kan sudah diterjemahkan. Dan kemudian gereja Keuskupan Agung Jaya menerjemahkan kelima sila itu dalam konteks masyarakat kan gitu kan, bahwa kita ya punya Tuhan yang satu gitu ya. Kita bersaudara, persatuan Indonesia ya, keadilan sosial bahwa aku mau mengupayakan menciptakan keadilan, kesejahteraan bersama kan gitu. Dan itu terus diupayakan oleh gereja bekerja sama dengan pemerintah. Ya, kita tidak mengambil alih tapi mau ambil bagian. Maka kerjasama dengan pemerintah dari pusat sampai daerah sampai akar rumput itu, bahkan bersama dengan FKUB ya. Gereja juga ambil bagian dalam FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu sangat-sangat apa ya? Saya juga kami para Romo juga berrelasi dengan Pak Kiai banyak di Tangerang ini mengenal ya. Jadi kami dekat gitu dengan Pak Kiai, keluarga-keluarganya kan gitu. Supaya kita para pemuka-pemuka agama itu istilahnya mengajarkan ya. Kalau pemuka-pemuka agama itu mengajarkan yang baik, yang benar, itu kan akan berdampak pada yang akar rumput yang di bawah itu. Saya rasa itu. Maka peran pemimpin agama itu menjadi penting saya rasa ya. Dalam dakwah atau dalam khutbah atau dalam renungan atau dalam macam-macam itu harus ya tadi selalu mengajarkan tentang ya secara general ya kasih itu. Gak ada yang lain menurut saya. Kasih secara kasih kan general gitu. Iya. Apapun agama itu mengajarkan tentang kasih. Itu menurut saya dasar dari persaudaraan itu ya kasih. Ya kan? Iman, harapan dan kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Romo, aku penasaran banget. Kalau boleh tahu kenapa sih gereja ini tuh pilih tema gotik untuk bangunannya? Ya sebenarnya kan ada sejarah ya kalau gitu. Ini kan sebenarnya semi gotik ya, bukan gotik secara utuh, tapi semi gotik. Ya kalau kita bertema gotik ya di luar negeri kan banyak yang gotik-gotik yang modelnya tuh kayak Ka'bah gitu, kan gitu. Yang bentuknya seperti itu ya, dengan banyak ornamen-ornamen, ada banyak lukisan-lukisan, kemudian juga ada kaca patri yang menggambarkan simbol-simbol tertentu, kan itu. Sebenarnya kita kayak apa ya? Mengambil contoh dari gereja-gereja di Eropa kan gitu ya, di sana kan ya kubahnya kan gitu dengan gayanya seperti itu. Namun bukan berarti harus seperti ini, enggak.
gereja harus kontekstual kan gitu, karena gereja itu kan tidak kiblatnya nggak ke sana saja, tetapi dengan konteks di mana gereja itu hadir. Ya, ada yang kemudian gerejanya di Santa Monica itu bangunan biasa gitu kan, kayak rumah itu kan gitu, ya kan, macam-macam untuk karena sesuai dengan konteks dan berdasarkan dengan apa yang disepakati bersama di dalam lingkungan atau jemaat di tempat itu. Sama seperti masjid-masjid musola ya, mesti dalamnya tetap sama, tetapi tampilannya itu ya dulu ada dari ngambil dari Mekah karena kan banyak yang kubah-kubah juga kan, tapi kan agak modern juga sekarang kan, sesuai dengan di mana jemaat atau umat pemeluk agama itu hadir kan gitu. Ya, di sekitar sini juga masjidnya bagus-bagus ya kan. Iya. Ada yang nggak kubah tapi ada yang biasa saja, yang udah bangunan biasa kan gitu. Kan gitu. Saya rasa itu menyesuaikan dengan konteks tempatnya kan gitu. Nah, artinya bahwa gereja itu mendarat gitu deh, istilahnya apa ya, memasyarakatkan gitu. Ini rumahku ya, rumahku kalau di konteks misalkan saya pernah tugas di Flores, ya nggak ada gotik gitu, nggak ada. Tapi konteks ya rumah-rumah di sana ya dengan ini ya. Ada yang juga gotik, ada yang kan gitu. Macam-macam kan gaya-gaya apa gaya model gereja kan ada gitu. Waktu saya di Kalimantan, ya khas Kalimantan dengan kayu semua kan gitu. Saya tugas di Kalimantan 7 tahun itu seperti itu. Sesuai dengan tempat di mana gereja itu hadir kan gitu, supaya umat itu merasa gereja itu menyatu dengan budaya kan gitu. Karena kan agama itu kan sebelum agama kita 5 agama atau 6 agama itu datang ke Indonesia gitu, kita kan punya agama-agama lokal. Yang waktu saya belajar di S2 itu kan agama S1 itu agama-agama lokal, aliran kepercayaan lah gitu kan. Mereka ya udah tempatnya ya di rumah mereka masing-masing. Ketika kemudian agama itu hadir, kemudian mendirikan bangunan-bangunan tempat ibadah itu sesuai dengan ya bisa ngambil dari sana untuk ditempatkan di sini, bisa jadi sesuai dengan ya, tapi tidak merubah ya isinya kan gitu. Tapi modelnya, gayanya boleh kan itu. Saya rasa gereja yang selalu kemudian menyatu dengan budaya kan, di mana jemaat atau umat itu ada di tempat tersebut. Saya rasa gitu. Macam-macam sih gaya-gaya apa gaya model gereja kan gitu, yang gotik, kemudian apa ini banyak sekali model-model gereja. Mungkin segitu aja pertanyaan dari aku, Romo. Ya. Terima kasih udah menjawab. Terima kasih sama-sama. Aku dan teman-teman merasa terjawab sekali pertanyaannya. Terima kasih, semoga. Terima kasih udah ngebantu tugas kita ya, Romo. Terima kasih. Terima kasih.